Selamat siang ibu-ibu. Perkenalkan, nama saya Ibu Susilawati dari Stikes Yarsi Pontianak. Saya di sini ingin memberikan penyuluhan tentang cara menyusui yang baik dan benar, Bu ya. Nah, ini kan ibu ini lagi menyusui kan? Nah, ibu ini lagi hamil ya. Ibu hamil ya, ini kan menyusui itu ya, itu proses pemberian air susu pada bayi atau anak ya, dengan ASI, itu melalui payudara ibu ya. Di sini kenapa saya mau bilang pemberian susu yang benar, karena dari keuntungan ibu, kalau ibu memberikan air susu yang benar, air susu ibu nanti itu tidak lecet ya, tidak lecet ya, keuntungannya Bu ya. Bayi itu akan merasa puas nantinya minum susu ibu ya. Nah, setelah itu bayi akan menjadi lebih tenang, tidak gampang muntah dulu kan. Kalau kebanyakan nyusu tidak benar, otomatis yang keluar bukan air susunya yang masuk ke dalam mulutnya, tetapi angin. Nah, itu keuntungan dari kalau ibu menyusui yang benar. Kalau tidak benar tadi ya, otomatis puting susu ibu itu nanti lecet karena kan posisinya tidak benar ya. Setelah itu bayi tidak akan merasa lebih kenyang atau akan kembung otomatisnya ya, karena tadi kan nyusu tidak benar, yang masuk bukan air susunya tetapi angin ya. Nanti pertama cara menggendong bayi itu rasa ibu udah benar ya, kayak gitu ya. Ini foto bonekanya seperti ini ya. Langsung caranya nih, masukkan mulutnya seperti ini Bu ya, jangan kayak gini ya. Kalau ibu kayak gini, otomatis air yang keluar itu terjepit, nggak sempurna gitu. Tapi kalau dia dimasukkan benar-benar ke dalam mulut si bayi, otomatis dia akan benar. Langsung kepala bayi posisinya Bu ya. Jangan seperti ini, masuk kepala bayi seperti ini. Coba ibu kalau misalnya nyusukan kepala, misalnya ya, ibu nyusu gini ya, tapi disuruh gini, sakit enggak? Sakit kan? Jadi posisinya benar-benar seperti ini, posisi ke badan ibu ya, gini ya. Terus dimasukkan ke mulut si bayi. Tapi ibu kita kan punya puting susu nih ya, otomatis jangan cuma puting doang, tapi yang hitam ini harus bisa masuk ke dalam mulut bayi ya, seperti ini nih ya. Aduh, ini ya, ini seperti ini, masuk benar-benar ya. Ini pola-polanya ibu. Kalau misalnya dia menyusui kan bisa modelnya ibu kalau mau enaknya gimana, tetapi saya bilang tadi jangan seperti ini gini, jangan ya, tetapi gini ya. Bisa ibu bisa ini, langsung kalau misalnya bayi ini udah kenyang nih, ibu jangan main tarik susu gitu, jangan, ada tekniknya. Ini pakai ini dari susu ini kan, dari sini buka pelan-pelan ya, jangan langsung tarik, otomatis nanti lecet susu puting ibu ya. Setelah itu misalnya anaknya sudah kenyang ya, otomatis kan dia agak, kita kalau biasanya gitu kan. Jadi kita caranya gini, ada 3 cara supaya bisa sendawa kata kita. Kalau kita ibu bilang apa? Bilangnya apa? Kalau kayak gitu apa namanya? Jadi gini Bu ya, cara pertamanya bisa seperti ini. Bayinya begini kan ya, tuk ya, tapi biasanya kan. Atau ini cara pertama ya. Yang cara kedua seperti ini. Ini posisi bayinya diangkat gini ya, pegang tangannya seperti ini ya. Jangan dilepaskan. Tuk. Biasanya juga ya. Langsung ada lagi cara satu lagi ya. Tapi harus ibu ini pegangnya benar-benar. Gini ya, bonekanya begini. Ada 3 ya. Jadi bisa 1, bisa 2 teknik, dan bisa 3 seperti ini. Ya.
misal ibu menyusukan, kalau misalnya ibu apa namanya di rumah ya, bisa putbal seperti ini tangannya. Nah nih ya, seperti ini nih, megang kepalanya nih, mana tadinya, nih posisi yang baik nih ya, seperti ini. Kalau punya anak kembar nih bu, nih bisa seperti ini nih, anak kembar nih kanan kiri. Nah ya, langsung nih ada dua nih, kan dia nggak mampu dua-duanya kan, dia mau nyusunya. Nah, posisinya harus seperti ini nih ya, posisinya seperti ini. Nah kalau misalnya ibu capek duduk kan, mau baring, posisinya seperti ini tuh ya. Posisi tangannya juga seperti ini, ibu perhatikan, jangan sampai puting ibu susu bukan besar ya, jangan sampai ketutup ke hidungnya, nanti tidak bernapas, kasihan ya. Tanda-tanda menyusui anak yang baik dan benar itu, nanti anak tuh akan lebih tenang, tidak rewel istilahnya ya. Dia tuh dia akan menyusu dengan benar. Tadi dia akan terbuka mulutnya agak besar nih ya bu ya, terbuka mulutnya ini besar bu ya. Setelah itu dia akan mencapai areolanya ini penuh, itu yang benar. Jangan ke ujungnya ya bu ya, ke ujungnya pasti lecet, sakit gitu ya. Ya, yang hitamnya nih yang kayak ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Ibu ini anaknya yang keberapa? Yang ketiga, tapi udah ada pengalaman ya, ibu. Ibu yang kedua ya, tidak ada ya pengalaman dari anak pertama, anak kedua, anak ketiga. Anak pertama kedua kemarin ASI inklusif enggak bu? Enggak. Ya berarti ASI ya. Ada keluhan kemarin? Jadi ibu yang cara saya bersendawa biasanya ibu gunakan seperti apa? Yang satu, yang kedua, atau yang ketiga biasanya ibu gunakan? Jadi tidak pernah ya ibu lakukan. Jadi sekarang ibu udah tahu ya, seperti itu ya sendawa. Jadi jangan cuma kita aja habis mau takutnya kalau kita tidak sendawakan ibu, nanti dia muntah. Pasien kan udah disusu banyak-banyak, dia mengeluarkan angin dalam perutnya, nggak bisa ya. Jadi gini caranya, gini, satu, ini dua, ini tiga ya. Ibu ada pertanyaan? Nggak ada ya. Oke, jadi terima kasih atas yang saya bisa sampaikan hari ini ya. Nanti kalau ada pertanyaan boleh tanyakan ya. Oh ibu kerja ya, misalnya anaknya ibu yang kerja, air susunya sudah lebih bu ya, bisa disimpan bu ya. Ini cara merahnya itu bu, seperti ini bu ya, diurut air susunya, nih diurut, disimpan ke dalam wadah bu ya. Kalau misalnya ibu tidak punya kayak di orang-orang tuh kan biasa kan pakai plastik tuh ya, biasanya simpan freezer. Tapi kalau misalnya ibu tidak punya pun bisa digunakan pakai gelas ya. Misalnya gelas ini bisa disimpan nih, kalau misalnya tuangan bisa lebih dari 3 jam bu ya. Kalau simpan di kulkas tuh lebih lama ya. Ini cara memerahnya. Yang penting bu cuci tangan dulu, tangan ibu harus bersih dulu ya, tangan ibu bersih, diperes dengan wadah yang bersih juga ya bu ya. Nanti ibu nyusukan pun bu enggak boleh pakai botol, karena apa? Karena pakai botol ibu nanti anaknya akan bingung puting. Karena kalau misalnya pakai susu botol itu kan dia ngisapnya kan langsung dengan gimana ya, sekuat enggak kuat tenaganya, dia lebih enak gitu. Tapi kalau susu badan kan dia ngidotnya dengan kuat, jadi refleks ngisapnya lebih kuat gitu loh kalau pakai susu badan. Tapi kalau misalnya ibu pakai dot, dia nanti akan bingung puting, nggak mau lagi susu badan karena kenyamanan pakai susu botol tadi. Jadi kita usahakan dia nyedotnya pakai gelas atau ada khusus sendoknya gitu, pakai sendok ya. Dia kalau bingung puting, kasihan nanti ibu susunya bengkak, dia anaknya nggak mau pakai susu badan, jadi susu botol gitu
ya Bu ya. Ada pertanyaan lagi? Tuh nih ya. Oh, susu bengkak Bu ya. Caranya gini Bu, kalau misalnya susu Ibu bengkak, usahakan itu dikompres Bu, dikompres dengan air hangat sama air dingin ya. Ibu apa namanya, ambil air hangat, kumpulkan. Kenapa air hangat itu? Untuk melancarkan peredaran darah dari sini ya, biar tidak bengkak Ibu ya. Diurut, dikompres ya, dengan kita ada lap kompres sebelahnya, nanti gantian Bu ya. Nah, setelah itu nanti dipegang gini ya, dipegang gini kompres. Nah ya, itu pakai kompres air hangat ya, hangat kompres dingin. Jangan panas Bu, nanti nanti melonyot gitu ya Bu ya. Acaranya seperti itu, jangan sampai ya, apa namanya, biar tidak terbuang tadi, disimpan ke dalam itunya tadi, dalam gelas itu tadi ya. Ada lagi? Baiklah ibu-ibu, terima kasih atas perhatiannya. Semoga penjelasan saya pada hari ini dapat bermanfaat dan bisa diterapkan kepada badan anak ibu. Atas perhatiannya saya ucapkan banyak terima kasih ya Bu ya. Selamat siang ya.